وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, segala puja hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita memujinya, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, nikmat yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini kita akan kembali bersama melanjutkan pelajaran kita, membacakan beberapa pelajaran penting dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid, karya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai di sebuah asar atau ke sebuah hadis dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ini terakhir yang kita bacakan di pertemuan yang sebelumnya, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak para hamba atas Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Mu'adz mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hak Allah atas hamba-hambanya adalah para hamba menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak para hamba atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Allah tidak akan menyiksa, mengazab siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Mu'adz radhiyallahu ta'ala mengatakan, wahai Rasulullah, apakah tidak boleh aku menyampaikannya kepada manusia? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tubashirhum fayattakilu. Jangan kabarkan kepada mereka, ya, nanti mereka akan yattakilu, yaitu berpangku tangan. Ya, nanti mereka akan berpangku tangan. Setelah menyebutkan hadis ini, al-muallif rahimahullah ta'ala, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, menyebutkan di kitabnya Kitabut Tauhid beberapa masail. Beliau mengatakan fihi masail, ya, padanya terdapat beberapa permasalahan. Dan Kitabut Tauhid di antara ataukah salah satu bentuk kelebihan keutamaannya, termasuk mudah untuk difahami, setelah menyebutkan beberapa dalil, ya, penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa permasalahan. Maksudnya adalah menyebutkan beberapa faidah, ya, faidah yang diambil dari dalil-dalil yang telah dikemukakan, apakah ada ayat dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan dan disebutkan, ya, beberapa masail ataukah faidah yang dipetik dari dalil-dalil tersebut. Di mana kitab Al-Qaulul Mufid ini menjelaskan apa yang terdapat di dalam Kitabut Tauhid. Al-Qaulul Mufid, ya, penulisnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan kitab kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Kitabut Tauhid.
Dan kitab tauhid sendiri jika dibaca itu memberikan kemudahan bagi penuntut ilmu, terutama dalam memahami dalil. Nah, disebutkan dalil-dalilnya, kemudian ya setelah itu menyebutkan ya beberapa masail. Yang dimaksudkan adalah ada beberapa faedah. Jadi termasuk hal yang baik jika ingin memahami kitab atau penjelasan dari kitab Al-Qaulul Mufid karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya termasuk hal yang baik jika kita melihat ke buku yang dijelaskan, yaitu kitab tauhid. Nah, penulis rahimahullah taala dan ini yang telah berlalu di beberapa majlis sebelumnya, penulis rahimahullah taala menyebutkan beberapa ayat, Di antaranya penulis menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kemudian menyebutkan ayat yang selanjutnya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Ya, sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul untuk memerintahkan sembahlah Allah dan jauhi taghut. Kemudian disebutkan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah menetapkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian ya penulis juga menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian di surah Al-An'am, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum" ila akhirih. Ya, qul, katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, ta'alau, ya kemarilah, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Nah, kemudian menyebutkan ya riwayat dari Abdullah bin Mas'ud tentang wasiat yang ada kaitannya dengan ayat yang kita sebutkan sebelumnya, ya 3 ayat di surah Al-An'am. Setelah ini ya penulis menyebutkan hadis dari Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ya, barulah penulis mengatakan fihi masail. Padanya terdapat beberapa masail, yaitu faidah-faidah. Jadi faidah-faidah masail ataukah faidah-faidah yang akan disebutkan diambil dari ya nas-nas ataukah dalil-dalil yang disebutkan sebelumnya. Ya, dan untuk mengambil pelajaran di sini ya kita melihat ya setiap poin yang disebutkan, kemudian kembali melihat ya dalil yang ada dan mengetahui sisi pendalilannya apa. Ya, mengetahui sisi pendalilannya, dari mana kita mengambil dalil tersebut, dari mana muallif rahimahullah taala mengambil faedah tersebut. Dan ini juga dijelaskan oleh penulis kitab Al-Qaulul Mufid, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya setiap masail yang disebutkan. Fihi masail, ini disebutkan oleh al-muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Al-ula, yang pertama, al-hikmatu fi khalqil jin wal ins. Hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan penulis yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala mengambil ya poin yang pertama ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Fal hikmatu hiya ibadatullah." Hikmah yang dimaksudkan adalah ibadah kepada Allah. Ya, hikmah yang dimaksudkan adalah ibadah kepada Allah.
Ya, la an yatamatta'u bil ma'aki wal masyaribi wal manaki. Bukan hanya untuk bersenang-senang dengan ya makanan dan minuman serta ya pernikahan. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Untuk poin yang pertama, ya beliau mengatakan rahimallahu taala hikmah, dengan kata hikmah. Hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk ibadah. Dengan ungkapan hikmah. Nah, kemudian yang kedua, annal ibadata hiya tauhidu li'anna al-khusumata fihi. Annal ibadah itu adalah at-tauhid. Ibadah itu sesungguhnya ibadah itu adalah tauhid. Karena perseteruan ada padanya. Karena perseteruan yang terjadi ada pada masalah tauhid. Ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, beliau mengatakan annal ibadata mabniyatun 'ala tauhid. Sesungguhnya ibadah itu dibangun di atas tauhid. Ibadah dibangun di atas tauhid. Fakullu ibadatin la tauhida fiha laysat ibadah. Setiap ibadah yang tidak ada tauhid di dalamnya, maka dia bukan ibadah. Ini jelas ungkapan beliau rahimallahu taala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Setiap ibadah yang tidak ada tauhid padanya, maka dia bukan ibadah. La siyama anna ba'd as-salaf fassaru qawlahu ta'ala illa liya'budun illa liwahidun. Ya, apalagi sebagian ulama salaf menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, maknanya adalah kecuali untuk mentauhidkan aku. Kata Allah Subhanahu wa taala illa liya'budun, menyembah kepada Allah artinya adalah liwahidun, untuk mentauhidkan Allah. Jadi apapun gerakannya, apapun tata caranya, kalau tidak ada tauhid di dalamnya, maka dia bukan ibadah. Ya. Segala hal bisa kita permisalkan. Kalau tidak ada tauhidnya, maka dia bukan ibadah. Haji, tapi tidak ada tauhidnya, bukan ibadah. Salat, tapi tidak ada tauhidnya, maka bukan ibadah. Karena perlu kita ketahui, kaum musyrikin juga beribadah, tapi tidak dianggap sebagai ibadah karena tidak ada tauhidnya. Nah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala juga mengatakan, fa kullu ibadatin la tubna 'ala at-tauhid fa hiya batilah. Setiap ibadah yang tidak dibangun di atas pondasi tauhid, maka dia adalah sesuatu yang batil. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirk. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah ya zat yang sangat tidak butuh dengan sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang melakukan sebuah amalan di dalamnya ia menyekutukanku dengan sesuatu selainku, maka aku kata Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan orang tersebut dengan ya sekutunya. Jadi Allah sangat tidak butuh dengan yang namanya sekutu. Harus betul-betul dimurnikan. Nah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan perkataan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ibadah itu adalah tauhid karena perseteruan ada padanya, ada pada masalah tauhid. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, li'annal khusumata fi, perkataan al-muallif, karena khusumah perseteruan ada padanya, maknanya yaitu
fit tauhidi bainar rasul sallallahu alaihi wasallam wa Quraisy. Ya, yaitu pada permasalahan tauhid antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum Quraisy. Fa Quraisyun ya'buduna Allah, yatufuna lahu wa yusallun. Kaum Quraisy ya'buduna Allah, mereka menyembah Allah. Yatufuna lahu, mereka melakukan tawaf untuk Allah. Wa yusallun, bahkan mereka juga salat. Walakin, akan tetapi, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, ala ghairil ikhlas wal wajhi syar'i, yang mereka lakukan ya tidak di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sesuai dengan ketentuan syar'i yang ada. Pada mereka beribadah, tapi mereka tidak ikhlas, tidak sesuai dengan ketentuan syar'i yang ada. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala mengatakan fahiya kal adami li'adamil ityani bit tauhid. Maka fahiya, ibadah yang mereka lakukan, kal adam, ya, sama seperti sesuatu yang tidak ada, li'adamil ityani bit tauhid, karena tidak mendatangkan tauhid. Jadi dianggap tidak ada, dianggap tidak ada. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil ya di surah At-Taubah ayat 54. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum." Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterimanya dari mereka ya nafaqatuhum, sedekah-sedekah mereka. Tidak ada yang menghalangi kecuali illa annahum kafaru billah wa bi rasulih. Kecuali karena sesungguhnya mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Mereka kan berbuat baik ya, bahkan termasuk di masyarakat jahiliyah dulu ada di antara mereka itu kedermawanannya nampak ya, bahkan termasuk kebiasaannya mereka itu ya, menampakkan tempat tinggalnya mereka di mana. Menampakkan tempat tinggalnya di mana. Supaya ada orang yang membutuhkan langsung didatangi tempat tinggalnya. Itu kebiasaan mereka. Ya, kadang di antara mereka ada yang ya memelihara atau yang memiliki anjing yang tujuannya misalkan untuk ya kebun atau yang semisal. Termasuk kedermawanan, dikenal, oh di sana tempatnya, didatangi. Ya, kemudian mereka menjamu orang-orang yang datang. Ya, jadi mereka tidak tinggal di tempat yang terpencil yang tidak diketahui oleh orang-orang, tapi dia tempati tempat yang mudah untuk dicapai. Itu kedermawanan. Tapi tidak ada yang menghalangi untuk diterimanya kecuali karena mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Tidak di atas tauhid. Kemudian as-salisatu, ya, berkata al-muallif, yaitu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimallahu taala. Kalau al-muallif kita katakan, maka yang dimaksudkan adalah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Kalau misalkan kita katakan asy-syarih artinya yang menjelaskan. Ini yang dimaksudkan adalah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, as-salisatu anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Fa fihi ma'na qawlihi ta'ala wa la antum 'abiduna ma a'bud. Siapa yang tidak datang dengan tauhid, siapa yang tidak datang dengan tauhid, sesungguhnya siapa yang tidak datang dengan tauhid, maka dia belumlah dikatakan menyembah Allah. Ya, pada hal tersebut terdapat ya pada makna firman Allah Subhanahu wa taala, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidaklah menyembah
apa yang aku sembah. Nah, surah Al-Kafirun ayat 3. Qala asy-syarih rahimallahu taala, yaitu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Fafihi makna qawlihi wala antum 'abiduna ma a'bud. Syekh menjelaskan lastum 'abidina ibadati. Ya, kalian tidaklah ya menyembah sebagaimana penyembahanku. Jadi caranya mereka menyembah tidak sama dengan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam istilah dikatakan menyembah, tapi hakikatnya tidak, karena tidak mendatangkan tauhid. Lianna ibadatakum mabniyatun ala syirki falaysat biibadatin lillahi ta'ala. Karena ibadah kalian dibangun di atas kesyirikan. Falaysat biibadatin lillahi ta'ala, maka dia bukan ibadah yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya menjaga tauhid. Nah. Kemudian ar-rabi'ah, al-hikmatu fi irsalir rusul, hikmah yang terdapat pada diutusnya para rasul. Ini diambil oleh al-muallif rahimahullah ta'ala pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul untuk memerintahkan ya sembahlah Allah dan jauhi taghut. Ini hikmahnya, hikmah diutusnya rasul, yaitu ad-da'watu ila ibadatillahi wahdah. Hikmahnya adalah, atau hikmah diutusnya rasul adalah berdakwah ya untuk ibadah hanya kepada Allah semata, wajtinab ibadatit taghut, dan menjauhi ibadah kepada taghut. Jadi kalau ada yang menyeru kepada tauhid, maka dia telah melakukan sesuatu yang termasuk dari hikmah diutusnya rasul. Jadi ya, ini adalah perkara yang sangat mulia, itu menyeru kepada tauhid. Kenapa? Karena sangat nyata di ayat ini kalau perbuatan tersebut adalah hikmah dari diutusnya rasul. Jadi sangat keliru kalau ada yang mengatakan ya berdakwah kepada tauhid akan memecah belah umat. Sangat keliru kalau ada yang mengatakan menyeru kepada tauhid adalah sebab perpecahan. Keliru. Ya. Akan tetapi tauhid adalah hikmah yang menjadi alasan diutusnya rasul. Ya. Namun harus diperhatikan ya bahwasanya seseorang harus menyampaikan ya tauhid tersebut dengan hikmah ya, dengan hikmah, dengan ilmu. Nah, karena yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu pondasi pokoknya adalah ilmu. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan, termasuk dalam menyampaikan ya, menyampaikan tauhid. Bagaimana metode dalam menyampaikan ya dalam menyampaikan tauhid itu harus diperhatikan. Jika ada kemungkaran, bagaimana cara mengingkarinya itu juga harus diperhatikan. Karena kadang ada orang salah faham. Ya, kalau kita membahas masalah tauhid, ada kemungkaran kita ingkari. Kadang ada orang yang salah faham. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bagaimana
meluruskan. Nah, termasuk di sini Syekh rahimahullah taala Asy-Syari itu menyebutkan beberapa permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat. Nah, nanti akan kita lewati insyaallah taala. Kemudian al-khamisah, yang kelima, anna risalata ammat kulla ummatin. Sesungguhnya risalah kenabian itu menyeluruh kepada setiap umat. Ini diambil oleh penulis rahimahullah taala pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Kemudian yang keenam, anna dinal anbiya'i wahid. Sungguhnya agama para nabi itu satu. Agama para nabi itu satu. Ya, penulis mengambil dari ayat yang kita sebutkan tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus, kata Allah Subhanahu wa taala, di setiap umat seorang rasul untuk memerintahkan, untuk menyeru sembahlah Allah dan jauhi taghut. Setiap rasul ini tugasnya. Arti agamanya sama, agama tauhid. Begitu juga di surah Al-Anbiya, ya. Al-Anbiya ayat 25. Begitu juga di surah Al-Maidah ayat 48. Nah, itu disebutkan. Ini dijelaskan oleh Syarih Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian as-sabiyah, yang ketujuh. Al-mas'alatul kabiratu anna ibadatallah la tahsul illa bil kufri bit taghut, fa fihi ma'na qawlihi ta'ala faman yakfur bit taghut. Yang ketujuh, sebuah permasalahan yang besar, apa itu? Yaitu ibadah kepada Allah itu tidak akan terwujud kecuali dengan mengingkari taghut, kesyirikan. Nah, mengingkari taghut dengan ya beberapa penjelasan yang telah kita sebutkan. Ya, harus diingkari. Jangan mengatakan dia beribadah kepada Allah tapi dia tidak mengingkari kesyirikan misalkan. Ya, dia mengatakan dirinya beribadah kepada Allah, tapi dia tidak mengingkari kesyirikan. Ada kesyirikan disampaikan kepadanya terjadi, biasa gitu. Biasa aja. Dia anggap biasa semua. Tidak ada pengingkaran, bahkan dalam hatinya pun tidak ada. Ya, padahal harus ada. La ilaha illallah itu kan terdiri dari dua, ya, dari dua rukun. Dua-duanya harus ada. La ilaha illallah. La ilaha ini penafian, diingkari. Ya, illallah kemudian ditetapkan. Jadi harus penetapan Allah yang disembah dan mengingkari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjauhi taghut. Siapa yang menyembah Allah tidak ingkar kepada taghut, maka dia bukan orang yang bertauhid. Jadi harus berbarengan. Nah, tambih, ini sebuah ya peringatan ataukah disampaikan oleh Asy-Syarih Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala sebagai sebuah peringatan sebenarnya ya di sebuah permasalahan. Nah, beliau mengatakan rahimahullahu taala, la yajuzu itlaqu syirki awil kufri awil la'ni ala man fa'ala syai'an min dzalik. Nah, tidak boleh memutlakkan ya kesyirikan ataukah kekufuran ataukah laknat kepada siapa yang melakukan sesuatu dari hal-hal tersebut. Ya, sesuatu dari hal-hal tersebut berupa ya amalan-amalan kesyirikan, kekufuran atau perkara-perkara yang dilaknat. Tidak boleh langsung mengatakan ya ada seseorang yang melakukan perbuatan kesyirikan, ya langsung kita katakan kau sudah musyrik. Ya, disampaikan misalkan kepadanya ada yang melakukan perbuatan kekufuran, langsung mengatakan sudah kafir. Hanya sekedar dengar kabar langsung mengatakan sudah kafir. Ini juga harus kita pahami. Misalkan di sebuah pembahasan
di majelis ini misalkan kita mengatakan perbuatan ini adalah perbuatan kekufuran. Jadi jangan sampai ke rumah, sampai ke saudaranya mengatakan kau sudah kafir. Ustaz tadi di masjid bilang ini kafir, berarti kau sudah kafir. Itu beda pembahasan. Ya, di sini kita bahas tentang hukumnya. Yang engkau bahas di sana orangnya langsung. Padahal beda hukum dengan orangnya. Jangan sampai orangnya belum tahu atau baru masuk Islam atau orang-orang di sekitarnya tidak pernah menyampaikan. Nah, Syekh mengatakan rahimallahu taala, "Lianna al-hukma bidzalika fi hadhihi wa ghairiha lahu asbabun wa lahu mawani." Karena penetapan hukum pada hal itu ya, pada hal tersebut fi hadhihi wa ghairiha, untuk permasalahan ini dan permasalahan yang lain itu ada sebab-sebab dan ada penghalang-penghalangnya. Ada sebab-sebab dan ada penghalang-penghalangnya. Ada yang melakukan perbuatan kekufuran. Jangan langsung mengatakan sudah kafir. Jangan sampai ada sebabnya. Dia dipaksa. Akhirnya dia mengucapkan apa? Perbuatan kekufuran. Ya, pedang sudah di leher. Ya, sisa digoyangkan saja. Kemudian dia mengucapkan perbuatan kekufuran. Jangan langsung mengatakan sudah kafir si fulan. Dia tidak tahu padahal ada sebabnya. Nah, fala naqulu liman akala ar-riba mal'un. Syekh mengatakan rahimallahu taala, fala naqul, maka kita jangan mengatakan untuk yang memakan harta riba kalau dia dilaknat. Karena ada hadisnya, la'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang memakan harta riba. Jangan misalkan ada seseorang yang datang, kita tahu dia makan riba, kau sudah dilaknat. Langsung mengatakan, mengecap saudaranya, kau sudah dilaknat. Tidak langsung seperti itu. Karena kadang ada sebab dan kadang ada penghalang. Nah, jangan langsung mengatakan mal'un. Liannahu qad yujadu mani'un yamna'u min hululil la'nah. Kenapa tidak boleh langsung dilaknat? Karena terkadang ada mani'un, ada penghalang yang menghalangi turunnya laknat. Ya, jangan sampai dia tidak tahu. Dia tidak tahu hukumnya misalkan. Jangan langsung kita mengatakan dia terlaknat. Adapun untuk perbuatannya itu jelas. Karena di dalil disebutkan la'anallahu akila ar-riba. Nah, Syekh mengatakan rahimallahu taala, kal jahli masalan, sama misalkan penghalangnya adalah seperti kejahilan atau syubhat. Dia kira boleh, ternyata tidak boleh. Syubhat. Wa ma asybah dzalik, atau perkara apa yang semisal dengan hal tersebut. Wa kadza syirku la nutlikuhu ala man fa'ala syirka. Begitu juga kesyirikan. Jangan langsung kita menerapkan pada orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Jangan langsung menetapkan pada orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Faqad takunu al-hujjatu ma qamat alaihi bisababi tafriti ulama'ihim. Terkadang hujjah belum tegak atas orang tersebut, ya, belum tegak atas orang tersebut dikarenakan karena kelalaian dari ulama-ulama mereka. Nah, wa kadza naqul, begitu juga, demikian juga kita katakan pada permasalahan, ya, ini beda lagi pembahasannya. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, demikian juga kita jangan mengatakan misalkan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ini hadis. Ya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, walakin la nahkumu bihadza li syakhsin muayyan. Tapi kita tidak menghukumi dengan hukum ini dengan orang tertentu. Jangan langsung kita katakan, kau puasa kah? Karena iman, kau puasa karena mengharapkan pahala, sudah diampuni dosa, sudah menetapkan ke orang tersebut. Tidak boleh langsung kita menetapkan. Karena ada penghalang-penghalang yang kadang terjadi kita tidak tahu. Ya. Kadang untuk menghapuskan dosanya, kekuatan puasanya tidak cukup. Ternyata
ya, dia banyak melakukan perbuatan ghibah saat dia berpuasa, dusta, persaksian palsu, kurang kekuatan puasanya. Ya, dia tidak ikhlas ternyata dalam berpuasa, bagaimana mau diampuni dosanya? Nah, innal hukma al-mu'allaqa 'ala al-awsaf la yantabiqu 'ala al-ashkhas illa bi tahaqquqi syurut intibaqihi wa intifa' mawani'ihi. Ya, Syekh mengatakan rahimahullah taala, karena hukum yang dikaitkan dengan sifat-sifat tertentu, ya, itu tidak langsung bisa diterapkan kepada orang-orang yang disebutkan kecuali dengan mewujudkan syarat-syarat yang sesuai dan hilangnya penghalang-penghalang. Jadi kalau misalkan ada pembahasan yang seperti itu, maka ini harus kita pahami. Ya, beda menghukumi amalannya dengan menghukumi orangnya. Ya, amalan dengan orangnya. Kadang ini yang biasa dijadikan oleh sebagian orang sebagai batu loncatan untuk menjauhkan manusia dari tauhid. Jangan belajar di sana karena di sana suka mengkafirkan. Jangan belajar di sana karena suka mensyirikkan. Ya, padahal orang-orang tersebut keliru dalam memahami dalil dan cara pendalilan. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, semoga memberi manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.